Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, saya masih bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saya kembali sapa Kang Bima Arya. Kang Bima, Ya, tadi saya sudah sampaikan pertanyaan ini ke Pak Ganjar. ya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki bilang nggak seharusnya pemerintah daerah menyampaikan pendapatnya atau pandangannya secara terbuka ke publik karena ia adalah wakil dari pemerintah pusat. Apeksi sendiri? Yang pertama kita itu kan dipilih rakyat. Jadi dialog, diskusi, komunikasi dengan rakyat itu sudah keharusan ya, wajar-wajar saja. Yang kedua, kita juga bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di wilayah kita. Jadi saya kira dengan membuka ruang dialog adalah salah satu cara untuk membangun proses kanalisasi. Jadi semua itu kemudian ada kanalnya, ya tidak kemudian harus dalam bentuk-bentuk yang sifatnya memecah belah, kira-kira begitu ya. Dan yang ketiga, saya kira konteksnya juga adalah untuk penguatan undang-undang ini sendiri. Jadi ketika kita merumuskan pemikiran-pemikiran, ya kita berharap bahwa undang-undang ini kemudian akan paralel dengan semangat otonomi. Akan kita pastikan bahwa undang-undang ini juga sesuai dengan tujuannya, memudahkan investasi, memangkas birokrasi tanpa menggerus roh otonomi daerah begitu. Jadi saya kira tidak bisa dibaca sebagai katakanlah pembangkangan atau perlawanan begitu ya. Apakah nanti Apeksi berniat atau berencana untuk ngajak komunikasi dengan sejumlah gubernur di sejumlah daerah begitu, termasuk Pak Ganjar mungkin? Ya kalau Pak Gubernur, Pak Ganjar kan punya asosiasi sendiri ya, asosiasi pemerintahan provinsi. Kalau kami rencananya akan berkomunikasi dengan APKASI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten. Oke. Ya karena kan otonomi daerah ini ujung Tingkat 2 tombaknya ya? adalah di kota dan di kabupaten begitu. Rencana kami akan bersama-sama berdialog lagi beberapa hari ke depan dengan teman-teman APKASI, Mas Azwar Anas dan teman-teman yang lain. Kang Bima mungkin bisa jelaskan dalam konteks otonomi daerah, kalau Kang Bima bilang tadi, apa bedanya sih dalam sistem pemerintahan daerah yang paling terasa atau merasakan dampaknya adalah pemerintah daerah tingkat 2 dalam hal ini kabupaten kota. Kang Bima mungkin bisa dijelaskan pada kami? Begini, semangat otonomi itu kan adalah pelayanan publik harus dekat dengan warga. Kemudian kewenangan kita adalah bagaimana kita memastikan perizinan yang lain-lain itu semuanya ya cepat, murah dan mudah. Nah sekarang ini banyak sekali mall pelayanan publik yang sudah dibangun di kota dan di kabupaten ya. Di Bogor sendiri mall pelayanan publik kita menjadi rujukan nasional. Nah tetapi dengan undang-undang yang baru ini ada sistem online single submission dan ini semua perizinan yang terintegrasi secara online di pusat. Nah ini kan kemudian muncul tanda tanya, bagaimana kemudian nasib mulai pelayanan publik di daerah? Kewenangan daerah di mana ketika perizinan terintegrasi di pusat? Apakah pusat mampu untuk memproses itu semua? Itu poin pertama. Poin kedua adalah AMDAL. Ya, kalau analisa tentang lingkungan hidup untuk kegiatan pembangunan selama ini ada di kewenangan daerah. Nah sekarang ada tim kajian AMDAL yang dibentuk di pusat begitu. Nah ini juga harus dipastikan bahwa kita tetap memiliki kewenangan karena rencana pembangunan jangka menengah ini kan kita yang merumuskan, tata ruang kita yang merumuskan sesuai dengan visi misi kepala daerah. Ya jangan sampai kemudian ada pertentangan di situ. Nah ini baru 2 dari sekian banyak pasal-pasal yang kami catat memiliki potensi untuk resentralisasi tadi. Pak Ganjar juga melihatnya demikian, ada kecenderungan resentralisasi tadi istilah Kang Bima? Oh iya, sebenarnya begini. Ketika kemudian ada beberapa ketentuan yang pada saat pelaksanaannya tidak terlalu bagus, terus kemudian diperbaiki, maka orang akan bisa menilai apakah kewenangan saya masih atau tidak. Kalau saya merasa tidak. Kalau saya merasa tidak, umpama model tadi OSS itu sebenarnya untuk meyakinkan bahwa semua yang diurus perizinan itu beres. Bahkan kami punya pengalaman, ketika kewenangan itu ada dan kemudian semua tercatat di OSS, OSS itu hanya membatasi per hari sekian nik saja. Sedikit sekali. Waktu itu kalau nggak salah hanya berapa, 1.000 atau berapa. Kami minta bisa 5.000 nggak? Karena apa, pemohonnya ini banyak sekali. Maka kemudian kami kontak ke pusat dan kemudian akhirnya bisa dibuka. Nah, saya kira yang disampaikan Kang Bima juga bagus sih. Lebih baik kemudian kita duduk, kita mempelajari, kita komunikasi. Kan ada banyak RPP tuh ya. Maka kepala daerah seperti Kang Bima, Bupati, Wali Kota, Gubernur, baik juga kok untuk memberikan masukan itu.
Dan itu Kemdagri saya kira membuka itu, Pak Tito sudah menyatakan itu. Statement saya dengar sudah dari empat menteri kalau tidak salah, tiga menteri, Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, terus kemudian BKPM juga menyampaikan hal yang sama, dan ujungnya Pak Presiden menyampaikan tidak akan mengurangi. Nah, nanti saya kira baik juga, umpama ada efek kemudian muncul bahwa itu terkurangi, baik juga kalau kemudian PP atau Perpresnya kemudian mengatur dengan cara yang baik. Jadi daripada nanti suuzon, saya kira ide Kang Bima dan kawan-kawan menyampaikan itu baguslah gitu. Bentuk kanalisasi yang konkret seperti apa Kang Bima melalui wali kota yang tergabung di APEKSI untuk bisa menyerap aspirasi di tingkat akar rumput, misalnya dari mahasiswa, kelompok LSM di wilayah administratif masing-masing? Yang disampaikan Mas Ganjar itu betul. Jadi energi kita ini jangan kemudian tercurah di ranah yang tidak produktif, bahkan cenderung memecah. Jadi lebih baik diskursusnya adalah intelektual ya, tukar pikiran, membedah secara objektif. Hari Senin, Selasa, Rabu, anggota APEKSI semua akan menggelar berbagai forum dengan caranya sendiri. Di Bogor kita undang misalnya Prof. Hermasa Johan, pakar otonomi, arsitek otonomi daerah, untuk berbagi pemikirannya bersama kami, bersama juga teman-teman Ikatan Ahli Perencanaan yang paham tentang tata ruang. Jadi kita undang teman-teman kampus, kita undang juga aktivis lingkungan hidup, kita dengar pandangan seperti apa, dan langsung mengacu kepada pasal-pasal yang menjadi kontroversial. Ya, kami akan fokus kepada aspek kewenangan daerah, tata ruang, pelayanan publik, dan perizinan begitu. Nah, disitulah kemudian akan kita kompilasikan. Jadi ini intellectual exercise, ya, supaya prosesnya itu nyaman, aman, dan tidak terjadi kluster-kluster baru di era pandemi ini. Kang Bima dan Pak Ganjar sama minta pendapat yang sama. Kang Bima sama Pak Ganjar mau menyampaikan apa kepada para mahasiswa? Kalau tadi Kang Bima bilang kita mau ada intellectual exercise, kajian akademik untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana dengan mereka yang melakukan perjuangan berbeda, mereka yang demonstrasi, mereka yang menyampaikan orasi-orasi di beberapa titik di wilayah, termasuk mungkin di Jawa Tengah dan juga di kota Bogor. Apa yang mau Kang Bima sampaikan? Saya mulai dari Pak Ganjar dulu deh kalau gitu. Oh ya, kalau menurut saya begini, ini lagi pandemi sekali lagi. Pandemi ini bukan menghambat untuk orang datang berdemonstrasi, tidak. Karena masih pandemi kan kita butuh kesadaran kesehatan nih secara kolektif. Maka kami kasih ruang, silakan dimasukkan ke ruang itu sehingga lebih enak. Yang kedua, kalau butuh materi kami kasih, sehingga nanti tidak ada potensi bentrokan, potensi outbreak karena demo dan sebagainya. Dan kemarin Mbak kita coba tes, beberapa yang demo itu kita tes, ternyata waktu kita rapid reaktif dia. Maka segera di swab. Apa artinya? Kita butuh kesadaran dan bantuan dari siapapun, kawan-kawan buruh, mahasiswa, atau siapapun yang ingin mengajukan atau menyampaikan aspirasinya. Tolong dong jangan berkerumun, sampaikan dan kami mau menyampaikan itu. Maka dengan cara itu, ini akan lebih baik untuk bisa tersalur. Dan saya sudah siap kok, mau dikomunikasikan dengan siapa, mau ketemu dengan siapa, bagaimana caranya, kami sampaikan. Dan saya tidak perlu menulis surat sekali lagi, cukup kami telepon saja. Dengan telepon kepada pejabat di sana, itu cukup mudah. Bahkan bukan tidak mungkin, Mbak, kita adakan satu eksaminasi katakan, mahasiswa mengeksaminasi, perguruan tinggi mengeksaminasi, mengundang sumbernya dari Balik, dari Panja, dari pemerintah, itu jauh akan lebih edukatif dan menarik gitu. Dan itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk memfasilitasi semua itu untuk bisa memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan exercise tadi ya? Iya. Terima kasih. Kang Bima, Anda kira-kira apa yang akan Anda lakukan kira-kira untuk bisa memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada mereka yang mungkin punya cara berbeda untuk memperjuangkan atau menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, namanya mahasiswa, ruang ekspresi itu kan bisa berbagai macam cara. Nggak apa-apa, teman-teman aksi demo turun ke jalan nggak apa-apa, kita juga komunikasi. Tetapi catatannya yaitu, satu, kita ingin agar ekspresi itu disampaikan dengan elegan, ya, jauh dari anarki. Itu poin yang nggak bisa ditawar itu, jauh dari anarki. Dan yang kedua adalah kita juga harus paham, ini kondisi yang berbeda, jadi teman-teman pasti tahu batasannya.
ya bagaimana memastikan semuanya sehat dan jauh dari pandemi. Ya 2 poin itu saja untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih Kang Bima Arya, Wali Kota Bogor dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah berbagi bersama kami kasih. sudut pandangnya terkait dengan bagaimana kami menyuarakan aspirasi teman-teman mahasiswa, juga termasuk mungkin yang menonton kita, bagaimana cara menyuarakan aspirasi yang baik di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sama.